Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada channel M Baitul Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengolahan data DEM atau Digital Elevation Model untuk melakukan proses delineasi dari daerah aliran sungai. Jadi tutorial ini adalah lanjutan dari tutorial pada video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menggabungkan data DEM dan juga memproyeksikannya dalam sistem koordinat UTM. Jadi kalian bisa melihat video sebelumnya seperti pada link yang sudah disertakan di sini. Nah, pada kali ini kita akan melakukan delineasi dari daerah aliran sungai, yaitu batas-batas dari DAS, dan juga kita akan melakukan analisis secara bertahap bagaimana kita bisa menentukan dari batas-batas daerah aliran sungai menggunakan peta DEM yang sudah kita buat atau kita gabungkan sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Pertama kita buka dulu data DEM yang sudah kita gabungkan dan kita proyeksikan dengan koordinat UTM pada video sebelumnya. Kita pilih add data di sini. Kemudian kita pilih raster pro di sini. Ini adalah peta raster DEM yang sudah diproyeksikan dan sudah digabungkan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini karena wilayahnya cukup besar ya, saya akan batasi saja. Saya akan potong untuk wilayah yang lebih kecil. Misalnya saya ambil wilayah daerah sekitar sini untuk saya lakukan analisis dari batas-batas daerah aliran sungai. Caranya kita buat dulu untuk batas pemotongannya ya, menggunakan katalog di sini. Kemudian kita cari file di mana kita akan menyimpan file wilayah untuk pemotongannya. Misalnya saya taruh di dekat file dari file raster yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya saya contohkan di sini, saya buat folder baru saja, new folder ya. Kemudian saya buat data SHP. Nah, seperti itu. Jadi file untuk pemotongannya atau batas wilayah yang dipotong itu nanti filenya jenisnya adalah vektor atau dengan extension save file atau SHP. Saya klik kanan, kemudian pilih new dan save file di sini ya. Kemudian saya masukkan untuk klip pemotongannya, kemudian feature type-nya saya ganti dengan polygon. Kemudian untuk sistem koordinatnya saya pilih WGS 1984 UTM zona 48S agar sama dengan data DEM-nya ya untuk sistem koordinatnya. Saya klik OK. Klik OK lagi. Nah, kemudian sini akan terbentuk suatu file baru dengan nama klip yang barusan kita buat. Nah, kemudian kita klik kanan, kita pilih edit features, pilih start editing untuk kita mulai membuat batas wilayahnya. Oke, kemudian kita pilih create features di sini dan pilih clip di sini dan kita pilih rectangle saja. Nah, kemudian kita mungkin di sini saya akan coba untuk batas wilayah mungkin daerah sekitar sini saja. Jadi ini sebagai informasi, ini sekitar Sungai Musi ya, ini Sungai Musi yang besar ini. Ini aliran dari Sungai Musi, ini Kota Palembang di sekitar sini, Kota Palembang. Ya, ini sekitar ya mungkin masih sekitar Kota Palembang tapi agak ke arah barat ya, di sekitar dari Kecamatan Gandus seperti itu. Jadi saya potong saja di sini. Misalnya di sini ya saya potong di sini. Kemudian ini ya, ini sekitar aliran sungai bentuknya seperti ini, kira-kira seperti itu. Jadi saya potong ya, batasannya kira-kira ya yang masih masuk dalam batas wilayah sungai ya, biasanya agak lebih dilebihkan sedikit. Nah, segini saja. Ini sudah wilayah sudah terbentuk seperti ini. Kemudian saya pilih di sini editor, kemudian save edits ya. Kemudian pilih stop edit. Nah, untuk mengakhiri dari proses editing ataupun pembuatan dari batas wilayah yang akan kita potong. Kemudian di sini saya ganti dulu, misalnya dia menggunakan warna fillnya kosong saja, no fill, kemudian warnanya batasnya warna merah ya, seperti itu. Saya
klik OK di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mulai memotong, kita pilih di sini ada Arc Toolbox ya. Kemudian kita cari Data Management Tools di sini. Kemudian kita pilih raster. Ya. Kemudian kita pilih lagi raster processing. Nah, di sini ada fungsi atau tools untuk klipnya atau pemotongannya. Kita klik itu 2 kali. Nah, kemudian kita pilih input raster kita. Kita bisa pilih langsung dari sini atau kita drag ya. Atau kita tarik dari table of contents atau jendela browser sebelah kiri tadi. Kemudian kita juga bisa geser juga untuk klipnya, pindahkan sini untuk output extends ya. Kemudian yang lainnya di sini ada output raster dataset, kita pilih di mana kita akan menyimpan file hasil atau data dem yang sudah kita potong tadi. Di sini saya samakan foldernya di tadi ya, raster gabung ini. Saya ganti dengan raster clip namanya. Nah, seperti itu. Kemudian saya pilih save di sini, kemudian saya klik OK. Kita tunggu proses sebentar ya. Ini sebenarnya sudah jalan, cuman belum tampil di sini. Nanti kita lihat di sini ada results ya, ada current session, dia sedang proses di sini. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai ya untuk proses scriptnya. Di message-nya juga sudah ada tulisan succeed, artinya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita untuk data rasternya kita bisa remove ya. Nah, sekarang tinggal data yang raster yang sudah diklip saja atau kita potong. Ini juga bisa kita remove di sini. Oke, nah ini jadi tampilan seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mulai proses dari pembuatan batas daerah aliran sungai ataupun delineasi dari daerah aliran sungai ya. Adapun tahapannya itu secara garis besar itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah nanti namanya adalah fill. Fungsinya adalah untuk analisis dari daerah cekungan ataupun daerah yang akan diisi ya, daerah-daerah rendah yang akan diisi oleh aliran air. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita untuk flow direction ya, ataupun penentuan dari arah aliran. Analisisnya nanti kita lakukan dalam fungsi dari ArcGIS di sini. Kemudian tahap yang ketiga adalah flow accumulation. Jadi akumulasi dari aliran yang dihasilkan dari arah aliran ataupun analisis flow direction sebelumnya. Kemudian dari flow accumulation kita lanjutkan dengan proses pembuatan titik outlet atau kita sebut juga namanya PowerPoint processing ya. Jadi PowerPoint snap gitu seperti itu. Kemudian yang kelima, kita lakukan delineasi dari dashnya dengan fungsi dari watershed ya. Nah, dari sana nanti terbentuk akan raster untuk wilayah yang menjadi batasan dari dashnya. Nah, kemudian dari data raster kita konversikan menjadi nanti data vektor dalam bentuk polyline, sehingga kita nanti bisa ekspor data tersebut menjadi data save file ataupun data vektor untuk batas dari dash yang sudah dihasilkan dari proses ini. Nah, pertama kali kita buka dulu di sini, pilih di sini ada Special Analysis Tool ya. Nah, kita pilih di sini, kemudian pilih Hydrology ya. Kemudian kita pilih Fill untuk tahap pertama. Analisisnya adalah Fill. Kita klik 2 kali. Kemudian input rasternya atau input surface rasternya kita pilihkan data yang sudah kita klik tadi, raster clip ya. Kemudian output surface rasternya kita pilih, misalnya saya pisahkan saja, misalnya di sini adalah watershed ya. Saya ganti itu, kemudian saya pilih masuk di sini filenya. Saya masukkan nama raster yang baru, itu namanya fill ya. Jadi dari input surface-nya adalah raster clip dan outputnya adalah fill nanti. Kemudian kita klik OK. Nah, dia sedang proses di sini ya. Nah, ini sudah selesai, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lakukan proses. Di sini akan terbentuk ya tadi. Kalau sudah berhasil terbentuk satu file baru bernama fill dengan jenis data raster juga. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu adalah flow direction atau arah aliran ya. Kita isikan input surface rasternya adalah yang raster fill tadi. Kemudian
output flow direction rasternya kita pilih file baru ya dengan nama flow direction atau flow dir saja, kita singkat seperti itu. Kemudian pilih save dan klik OK lagi. Nah, di sini sudah terbentuk satu file baru lagi namanya flow direction yang menunjukkan arah aliran ya, pixel arah alirannya. Nah, kemudian selanjutnya dari flow direction kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu adalah flow accumulation. Nah, kita pilih di sini flow accumulation. Kemudian pilih input flow direction raster, kita pilih flow dir tadi dengan cara drag ataupun juga dengan pilih di sini ya. Kemudian output accumulation rasternya kita pilih file baru namanya adalah flow accumulation ya, flow ACC seperti itu kita singkat. Kita pilih save di sini. Kemudian yang lain biarkan tetap seperti pada nilai defaultnya saja. Kita pilih OK lagi. Dia masih proses ya di sini. Nah, dia sudah terbentuk file baru yang berbentuk ataupun berupa akumulasi dari arah aliran ya. Jadi yang warna hitam itu menunjukkan arah aliran yang rendah ataupun 0 nilainya. Sedangkan yang warna putih, semakin putih itu makin terang, itu menunjukkan arah aliran yang semakin tinggi. Artinya dia akumulasi aliran semakin ke arah hilir. Nah, di sini kita lihat sudah kelihatan ada beberapa arah aliran yang ke arah hilir ya di sini. Nah, selanjutnya agar kita lebih mudah dalam membuat dari titik outletnya ataupun power point, maka kita lakukan terlebih dahulu namanya adalah di sini ada fungsi namanya itu map algebra ya. Sini ada fungsinya adalah namanya map algebra. Nah, kita pilih itu. Kemudian kita pilih raster kalkulator ya. Nah, gimana kita lakukan perhitungan dulu untuk flow accumulation. Jadi arah aliran utamanya akan kelihatan lebih jelas ya, seperti itu. Flow accumulation kita klik 2 kali, di sini akan tertulis ya untuk perhitungannya. Kemudian kita pilih lebih dari sama dengan. Nah, kita isikan di sini karena nilainya besar sekali ya, bisa kita isikan misalnya aliran ataupun stream ya. Itu lebih dari nilai 1000 atau 10.000 pixel ya, itu akan dihitung sebagai aliran misalnya seperti itu. Jadi semakin besar maka nilai pixelnya juga akan semakin besar sebagai batasan yang kita gunakan. Artinya kalau misalnya kita batasi nilai pixelnya misalnya 10.000 kita buat di sini, maka nilai pixel yang kurang dari 10.000 itu akan dieliminasi. Sedangkan yang lebih dari 10.000 itu akan dianggap sebagai aliran sungai ya. Kemudian output rasternya kita pilih di sini adalah flow kalkulator misalnya seperti itu ya, atau flow cal ya, seperti itu. Kita singkat saja. Klik save, kemudian klik OK di sini. Nah, sini kelihatan ya. Nah, kemudian agar kita eliminasi, kita ingin warna hijau saja. Di sini ada dua nilai 0 dan 1. Yang 0-nya kita hilangkan saja. Fill colornya kita no fill, kemudian outline-nya kita juga no color juga ya. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, kemudian selanjutnya kita ini bisa kita nonaktifkan untuk flow accumulation-nya dulu, juga termasuk flow direction-nya. Nah, sekarang sudah kelihatan antara raster clip dengan nilai dari flow calculator tadi ya. Jadi kita kelihatan di sini lebih jelasnya, kita bisa zoom. Jadi ini adalah arah aliran, misalnya untuk wilayah daerah aliran sungai di sini ya. Nah, ini arah alirannya seperti ini ya, kelihatan ya. Kemudian juga kalau kita zoom geser ke sebelah kanannya, ini juga sama, ini ada aliran sungai juga ya, yang bermuara ke arah sungai utama atau sungai Musi di sini ya. Kemudian juga di sini kalau kita geser lagi, ini kelihatan juga di sini ada arah aliran juga. Ini juga sama, ini juga sama, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kita bisa membuat atau menentukan suatu batas das, maka kita terlebih dahulu perlu menentukan di mana titik outlet ataupun keluaran dari suatu aliran sungai ya. Nah, titik outlet ini kita sebut sebagai namanya adalah power point ya. Nah, misalnya saya pertama kali
tetapkan untuk wilayah di daerah sini, misalnya ini yang kecil ya. Contohnya kecil dulu, kita coba. Nah, ini kita zoom sedikit di sini. Kita zoom lagi di sini ya, kira-kira di sini sebagai titik outletnya ya. Kemudian saya pilih di sini ada katalog dulu. Kemudian saya pilih pada data SHP tadi, saya buat file baru dengan jenis namanya adalah save file ya, new, kemudian save file. Nah, kemudian saya pilih namanya PowerPoint ya, atau juga bisa ditulis outlet point ataupun nama yang lain. Nah, jenisnya adalah point ya, fitur type-nya adalah point. Kemudian untuk sistem koordinatnya kita sama dengan WGS 1984 UTM zona 48S. Kemudian kita klik OK lagi. Kemudian di sini saya bisa atur warnanya, misalnya warna merah ya, besar ukurannya untuk lebih jelasnya. Kemudian kembali saya edit dulu, klik kanan, kemudian edit features, start editing, kemudian saya pilih sini ada create features, saya pilih PowerPoint di sini dan saya pilih point di sini. Jadi saya tambahkan satu poin, satu titik di sini ya, bisa di zoom lagi biar lebih mudah. Nah, kira-kira outletnya di sini misalnya ya, saya taruh di sini, nanti dia akan menetapkan di sini nanti untuk batas rasternya nanti. Kemudian saya klik kanan lagi ya, edit feature, kemudian editor di sini, save edit, kemudian pilih stop editing ya. Maka kalau kita zoom full extend di sini ya, maka akan kelihatan titik-titik untuk outletnya, untuk dash daerah aliran sungai kita di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih Arc Toolbox lagi. Kemudian kita pilih di sini ada namanya Snap PowerPoint ya. Kita pilih itu, klik 2 kali. Kemudian kita isikan input raster or feature PowerPoint data. Kita isikan nanti PowerPoint yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian ini biarkan tetap pada nilai defaultnya. Kemudian pada input accumulation rasternya kita pilihkan flow accumulation, flow ACC. Kemudian untuk output rasternya kita pilih namanya adalah PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Kita pilih save dan kita pilih OK. Nah, ini saya proses dulu sebentar. Nah, ini sudah terbentuk ya, sudah berhasil PowerPoint-nya. Maka kalau kita zoom di sini, di sekitar daerah sini ya, kemudian kita nonaktifkan untuk PowerPoint-nya, maka akan kelihatan di sini sudah terbentuk satu raster baru ya, bentuk grid kotak seperti ini. Inilah titik outlet PowerPoint dalam bentuk raster atau dalam bentuk format data raster tadi yang barusan kita buat. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk tahap yang kelima ya, untuk pembuatan proses dari batas dash kita atau watershed kita. Kita full extend lagi ya, kita hidupkan lagi. Kemudian kita pilih sini Arc Toolbox dan pilih di sini ada fungsi dari watershed di sini. Nah, kita pilih lagi itu, klik 2 kali. Kemudian input flow direction raster, kita pilih flow direction, flow dir ya. Kemudian input raster or feature PowerPoint data, kita pilihkan PowerPoint raster ya, yang sudah kita buat tadi. Ini bedanya antara raster dengan yang vektor, itu yang vektor tadi yang ada underscore-nya ini ya, sedangkan yang raster yang ini. Kita pilih yang raster. Kemudian untuk output rasternya, kita pilih namanya adalah watershed. Kita pilih save di sini, kemudian kita klik OK. Nah, dia proses sedang jalan, kita tunggu sebentar. Nah, jadi kalau sudah berhasil, maka akan terbentuk suatu batas dash seperti ini ya. Ini adalah batas dash yang dihasilkan dari analisis DEM tadi ya, dengan titik outletnya ada di ujung di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian agar ini bisa kita buat dan menjadi batas dash dalam bentuk data vektor, maka karena ini masih raster ya, kita perlu konversi dulu. Caranya adalah kita pilih lagi Arc Toolbox, kemudian kita cari namanya adalah data atau conversion tools ya di sini. Ini ada conversion tools. Kemudian kita pilih from raster di sini. Nah, kemudian di sini ada raster to polygon. Jadi ada fungsinya untuk mengubah dari raster menjadi polygon ataupun area ya. Kita pilih itu. Kemudian kita pilih input rasternya adalah watershed yang barusan kita buat tadi. Kemudian untuk output polygon featuresnya kita ganti menjadi
watershed boundary misalnya ya, atau watershed SHP ya, boleh seperti itu. Watershed juga sama saja, juga ada masalah, atau watershed 1 lah seperti itu ya, biar lebih mudah kita. Kemudian pilih save, kemudian kita pilih OK di sini. Nah, ini sudah terbentuk save file ya, data vector polygon yang bernama watershed 1. Jadi kalau kita ini ubah fill colornya misalnya no color, kemudian outline widthnya saya ganti 1 dan outline colornya saya ganti warna merah, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi watershednya saya matikan dulu ya. Jadi inilah batas dari daerah aliran sungai untuk di watershed 1 ini. Nah seperti itu, jadi cukup mudah ya. Jadi tahapnya tadi ada 5 tahap ya, mulai dari fill, kemudian juga ada flow direction, flow accumulation, kemudian snap pour point, dan watershed ya. Nah ini juga bisa kita coba ulangi lagi dengan misalnya watershed yang di sebelahnya, yang sebelah kanan ini ya. Nah misalnya seperti itu, misalnya di sini outlet pointnya ada di sini misalnya ya, kita buat lagi karena tadi flow dari fill, kemudian flow direction dan flow accumulation sudah dibuat, maka kita tinggal langsung buat saja pour point di sini. Caranya kita kembali pilih katalog di sini, kemudian pilih data SHP lagi. Saya klik kanan, kemudian pilih new dan save file ya. Kemudian saya buat lagi nama baru, namanya pour point 2 misalnya seperti itu. Jenisnya atau filter type-nya juga point. Kemudian koordinat sistemnya juga UTM zona 48S juga sama. Saya klik OK lagi. Kemudian untuk membedakannya bisa saya ganti warnanya, misalnya warna kuning misalnya seperti itu ya. Kemudian saya ganti caranya dengan saya edit dengan caranya edit features lagi, klik kanan ya, edit features, kemudian start editing. Kemudian saya pilih sini ada create features dan saya pilih pour point 2, saya pilih point di sini untuk construction tools ya. Kira-kira di sini ya untuk outline-nya saya pilih di sini misalnya seperti itu. Kemudian saya pilih editor, save edits dan stop editing ya. Nah kemudian saya pilih zoom extend lagi ya, full extend lagi. Di sini sudah terbentuk PowerPoint yang kedua. Kemudian saya pilih Arc Toolbox lagi, kemudian masuk ke dalam Spatial Analysis Tool lagi dan pilih Snap PowerPoint ya. Kemudian input rasternya atau future PowerPoint data kita isikan PowerPoint yang kedua ya, PowerPoint yang kedua. Kemudian input accumulation rasternya kita ganti dengan flow accumulation ya. Kemudian output rasternya saya ganti menjadi PowerPoint yang 2 misalnya, ganti di sini PowerPoint 2 seperti itu. Saya pilih save dan saya tekan OK. Proses sebentar. Oke, sudah selesai di sini. Nah, selanjutnya kita bisa cek lagi ya, apakah sudah terbentuk PowerPoint yang kedua. Nah, di sini, ini sudah terbentuk ya. Ada kelihatan di sini warnanya beda untuk rasternya. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan delineasi dari dash yang kedua ya. Caranya kita pilih lagi Arc Toolbox dan watershed fungsi di sini. Kemudian saya pilih input flow direction raster, kita pilihkan flow direction lagi ya. Kemudian input raster or feature PowerPoint data, kita isikan PowerPoint yang kedua. Nah ini ya, yang raster. Nah kemudian untuk output rasternya kita ganti menjadi namanya lah watershed 2 misalnya seperti itu ya. Saya klik OK lagi di sini. Nah, maka terbentuk data ataupun raster dari watershed yang kedua di sini ya. Nah, untuk mengubahnya menjadi data vektor, kembali lagi kita gunakan conversion tools di atas tadi ya. Conversion tools, kemudian from raster dan raster to polygon kita pilih lagi. Kemudian input rasternya kita ganti dengan watershed yang kedua. Kemudian output
polygon featuresnya kita ganti dengan watershed yang kedua, gitu ya. Watershed 2 ya, watershed 2 bisa seperti itu, biar beda namanya. Oke, kemudian pilih oke di sini ya. Nah, sudah terbentuk di sini. Maka yang data raster watershed 2 kita bisa matikan. Kemudian kita bisa ganti misalnya untuk fill colornya juga no, outline widthnya kita ganti dengan 1, dan warnanya kita ganti dengan warna kuning di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah batas das yang pertama, kemudian batas das yang kedua tadi. Nah, jadi untuk melakukan pembuatan batas das ataupun delineasi dari daerah aliran sungai bisa dilakukan secara berulang dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lakukan pada watershed 1 dan watershed 2 di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup mudah dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan juga, bisa dicoba dan bisa berhasil ya. Demikian tutorial kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.